Mari umat yang terkasih, kita sama-sama mau menyembah kemuliaan Tuhan ketika kita sama-sama merendahkan hati kita untuk mendengar sabdanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sebab kami merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan bahwa kemuliaan-Mu memenuhi ruangan ini, memenuhi ibadah ini. Dan saat ini kami juga ingin agar kemuliaan-Mu itu juga memenuhi hati kami lewat firman Tuhan yang akan bersama-sama kami renungkan. Firman Tuhan yang akan bersama-sama kami dengarkan. Dan bahkan firman Tuhan yang akan bersama-sama kami tumbuhkan di dalam hidup kami. Sehingga firman ini dapat menjaga kami untuk terus menjadi pribadi yang mulia di dalam keseharian kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga hati kami terbuka untuk mendengar sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara semua. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan ya. Hari ini kita bersama-sama sudah di minggu terakhir di bulan Februari. Tak terasa sudah 2 bulan 2025 kita lalui, dan hari ini kita bersama-sama ingin mengenal firman Tuhan yang ingin menolong kita untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati kita. Oleh karena itu mari kita akan membaca firman Tuhan hari ini. Kita akan mendasarkannya dari Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 29 dan juga Efesus pasal 3 ayat 8 sampai 9. Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 29, dilanjutkan Efesus pasal 3 ayat 8 sampai 9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 4. Jawab Yesus kepadanya, siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang harus menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berbicara dengan engkau.
Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Namun tidak seorang pun yang bertanya, apa yang kau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari, lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Mesias? Kita lanjutkan dari Efesus pasal 3 ayat 8 dan 9. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia buat setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ibu bapak dan saudara semua, ketika berbicara soal kedalaman hati, sesuai tema kita hari ini, saya teringat dengan sebuah pepatah, sebuah peribahasa yang mengatakan, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Setuju Bapak Ibu? Setuju bahwa dalamnya hati, padahal dekat sama kita, nggak ada yang tahu. Ya, mungkin ketika kita berelasi dengan sesama, berelasi bahkan dengan keluarga kita, sedekat apapun, mungkin bersama dengan pasangan kita, suami istri kita udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sekalipun, tapi ternyata kita tidak bisa sepenuhnya mengenal apa isi hati mereka, betul? Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudara, banyak jemaat yang sharing sama saya. Oh Pak, kami ini udah nikah 50 tahun, tapi saya baru tahu suami saya begini. Suaminya bilang, saya baru tahu istri saya begini. Dan gak tahu sebenarnya apa maunya. Benih-benih perkelahian muncul karena ketidaktahuan ini. Tapi ternyata bukan hanya hati sesama yang tidak kita tahu. Ternyata kita juga sebagai pribadi, kadang kita juga gak bisa mengenal hati kita sendiri, betul? Coba sekarang kita lihat hati kita. Ada apa yang ada di dalam hati kita? Kadang kita juga gak tahu. Makanya sering terdengar celotehan. Aduh, lagi ngamut ngapa-ngapain nih? Emang kenapa? Ditanya gitu ya. Gak tahu kenapa, pokoknya lagi ngamut deh. Lagi pengennya marah-marah terus. Mending kalau marah-marah terus. Ada juga, aduh lagi ngamut ngapa-ngapain. Pengennya makan terus. Oh, gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Aduh lagi ngamut ngapa-ngapain, pengennya apa? Tidur terus. Ketika ditanya kenapa? Enggak tahu, pokoknya begitu. Perasaannya lagi nano-nano. Nano-nano tuh rasanya apa? Enggak tahu, campur aduk. Dan bahkan kadang kita juga sering diperhadapkan hati kita yang gelisah karena kita tidak tahu apa yang sedang kita rasakan. Kita kayak ngerasa, ya pokoknya ada lagi yang gak beres. Ketika ditanya apa yang gak beres, enggak tahu. Ibu bapak dan saudara semua, ini adalah sebuah gambaran bahwa bukan, pepatah ini bukan hanya berbicara soal hati sesama, tapi hati kita sendiri kadang kita gak kenal. Padahal masyarakat dunia secara umum meyakini bahwa hati adalah pusat dari kehidupan. Segala tindakan, pikiran, perasaan itu ditentukan oleh hati. Dan bahkan Alkitab juga mengamini hal ini. Lukas pasal 6 ayat 45 boleh kita baca di situ. Tuhan Yesus mengatakan orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya. Tapi orang yang jahat, yang diucapkan mulutnya juga jahat, itu berasal dari hatinya. Hati menjadi pusat dari kehidupan. Ini ibu bapak dan saudara semua, ini menjadi sebuah
alarm. Di satu sisi kita nggak kenal, nggak sepenuhnya tahu isi hati kita seperti apa, nggak sepenuhnya tahu rasa nano-nano itu seperti apa, nggak mood ngapa-ngapain, nggak tahu karena apa. Tapi di satu sisi, ternyata hati itu juga yang mempengaruhi tindakan kita. Ini alarm, ini rawan. Kenapa kalau ternyata kita nggak bisa tahu, akhirnya apa? Bisa jadi tindakan kita juga tidak terkontrol. Bisa jadi perasaan kita juga tidak terkontrol dan rawan sekali untuk kita putus asa, rawan sekali untuk kita melukai sesama karena kita nggak bisa tahu dan nggak bisa mengkontrol apa yang ada di dalam hati. Namun persoalannya memang manusia terbatas. Maka pepatah ini, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu? Ya memang ini yang menjadi kondisi kita, ini yang menjadi hakikat kita sebagai manusia yang terbatas. Namun ibu bapak dan saudara semua, firman Tuhan hari ini punya sebuah super kebenaran. Karena ternyata firman Tuhan hari ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa ada satu sosok yang bisa tahu kedalaman hati kita. Tidak bukan dan tidak lain, dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan pesan ini yang kita temukan dalam kisah perjumpaan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Ibu bapak dan saudara semua, kalau membaca Yohanes pasal 4 ini, rasanya ini merupakan percakapan terpanjang yang ditulis oleh Injil antara Yesus dengan seseorang. Dan obrolan yang ada di dalam Yohanes pasal 4 ini, Bapak Ibu, saya salah satu yang memfavoritkan Yohanes pasal 4 ini. Dan bahkan waktu penahbisan saya merefleksikan perenungan ziarah saya dari Yohanes pasal 4 ini. Dan bagi saya ketika mempersiapkan hal ini yang membuat saya favorit. Susah ditafsirnya, tapi begitu kaya pesannya. Ini bukan sekadar obrolan yang kaleng-kaleng. Sungguh punya pesan yang begitu kaya, syarat akan muatan teologis dan bahkan kalau kita baca, ini bacaannya filsafat banget. Dan bahkan ibu bapak dan saudara semua, beberapa penafsir mengatakan, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini enggak kalah menariknya dengan percakapan yang ada di pasal 3. Tuhan Yesus sama siapa? Saat itu di pasal 3, Nikodemus. Yang kemudian salah satu percakapannya melahirkan ayat paling terkenal. Yohanes 3 ayat 16. Dan bahkan ibu bapak dan saudara semua, dari rekaman percakapan yang ada di Yohanes 4 ini, ternyata perempuan Samaria ini juga punya jawaban yang enggak kaleng-kaleng. Perempuan ini tampaknya perempuan yang cerdas. Dan bahkan di ayat 17 secara tidak langsung, secara implisit, Yesus juga menyampaikan bahwa Yesus juga mengakui bahwa perempuan ini cerdas. Yesus mengatakan, ya tepat apa yang kamu katakan. Dan bahkan kalau lebih lanjut, tadi menjelang ayat-ayat terakhir dari Yohanes pasal 4 yang kita baca, ternyata perempuan Samaria ini juga punya pengalaman, punya pemahaman iman yang baik juga ya. Ketika dia tahu tentang Mesias, tahu tentang Kristus yang akan datang. Perempuan Samaria ini yang mungkin ditemui di dalam perjalanan Yesus ketika melewati Samaria menuju Galatia, menuju Galilea. Ternyata Yesus tahu bahwa perempuan ini memang bisa diajak untuk bercakap-cakap yang mendalam. Memang siapa sih perempuan ini, ibu bapak dan saudara semua? Bahkan Alkitab sendiri tidak mencatat nama perempuan ini. Perempuan ini adalah perempuan yang asing. Namun yang pasti perempuan Samaria ini berbeda dengan perempuan-perempuan Samaria yang lainnya. Salah satu yang membedakan perempuan ini dengan perempuan-perempuan Samaria lainnya adalah kalau perempuan-perempuan lain menimba air di sumur Yakub itu
pagi-pagi. Ya Bapak Ibu, enak ya kalau pagi-pagi nggak akan keringetan. Apalagi bawa air. Apalagi pasti pagi-pagi rame. Ini jam berapa Bapak Ibu kalau kita lihat di ayat 6? Jam berapa dia mengambil air ini? Jam 12 siang. Di siang bolong. Bapak Ibu bayangin, siang-siang matahari di atas. Saya nggak kebayang ya, di Bandung aja siang-siang udah panas. Padahal kita ada di dataran tinggi, apalagi di Timur Tengah. Siang-siang dia datang ke sumur. Dan artinya apa? Memang dia lagi pengen sendirian. Tampak jelas kalau tindakan ini dipilih karena kondisinya yang memang dia nggak mau bareng rame-rame sama orang lain. Dan kalau kita lebih lanjut baca ayat ini ya memang karena ada fakta bahwa perempuan ini udah punya 5 suami dan juga yang tinggal bersamanya bukan suaminya. Wah ini pasti jadi bahan gosip, yang digosok makin sip. Ternyata netizen sama aja ya. Hari ini sama zaman dulu. Orang yang digosipin down. Ternyata bukan hanya kalau beberapa minggu lalu ada heboh soal gayung lope pink. Ternyata pada zaman dulu nggak tahu saya apakah timba air di siang bolong. Gitu ya. Ada pelakor mungkin. Ibu bapak dan saudara semua tanpa membenarkan sikap si perempuan yang bersuami banyak. Tapi kita melihat bahwa perempuan ini pun akhirnya menjadi korban yang digunjingkan oleh masyarakat. Hidupnya menjadi bahan bagi netizen untuk ngomongin, dirujak hidupnya. Dan itu membuat mentalnya down, mentalnya lemah dan akhirnya udah dia rela untuk mengambil air di siang bolong daripada ketemu netizen-netizen yang julid. Ibu bapak dan saudara semua, oleh karena itu ketika Yesus kemudian menawarkan air hidup, air yang tidak pernah habis, perempuan ini pun langsung dengan antusias menyambutnya. Kalau kita lihat di ayat 15, perempuan ini sampai berkata, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus. Tuhan tahu kondisinya, Tuhan tahu apa yang sedang ia sembunyikan. Tapi ternyata Tuhan juga tahu apa yang menjadi kerinduan. Apa yang sesungguhnya diharapkan, apa yang sesungguhnya yang menjadi kekosongan hati dari si perempuan ini. Ibu bapak dan saudara semua, percakapan ini sungguh memperlihatkan untuk kita tidak lagi ragu terhadap sosok Yesus. Yesus adalah sosok yang maha tahu, Yesus mengenal. Dan bahkan yang Tuhan Yesus kenal bukan hanya soal nama kita, identitas kita. Tuhan Yesus bukan hanya mengenal apa yang menjadi potensi kita, tapi Tuhan Yesus juga mengenal apa yang kita sembunyikan, mengenal setiap rahasia hidup kita. Dan bahkan Yesus juga mengenal setiap kerinduan kita. Ibu bapak dan saudara semua, kedalaman hati kita yang paling dalam sekalipun, yang tidak bisa diukur oleh manusia, ternyata bisa dikenal oleh Yesus. Dan bahkan Yesus mengenal bukan hanya dari permukaan, tapi segala dimensi hidup yang ada Tuhan Yesus kenali. Maka ibu bapak dan saudara semua, fakta bahwa Yesus mengenal kedalaman hati kita dalam berbagai sisi. Ini harusnya menjadi jawaban. Ini harusnya menjadi kunci bagi kita yang tadi punya keterbatasan. Kita yang punya kelemahan untuk mengenal apa yang ada di dalam hati terdalam kita. Dan jawabannya satu, hanya Yesus yang bisa menolong kita. Melalui Yesuslah kita kemudian bisa mengelola hati kita. Melalui Yesuslah kita bisa mengenal dan bahkan mengarahkan hati kita. Maka ibu bapak dan saudara semua, sesungguhnya ketika iman kita
mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harusnya itu juga diikuti ketika kita juga membuka hati kita untuk diisi olehnya. Harusnya perkataan perempuan dari Tuhan berikanlah aku air itu. Itu juga menjadi perkataan yang kita ungkapkan pada Kristus. Ibu, bapak, dan saudara semua, kenapa hal ini saya tegaskan? Untuk kita membuka hati untuk diisi oleh Yesus Kristus. Karena ternyata banyak kejadian, banyak realitas yang kita temukan di sekitar kita. Ada orang yang kelihatannya beriman, tapi ternyata imannya itu tidak sampai masuk ke dalam hati. Ibu, bapak, dan saudara semua, beberapa minggu ini saya sedang cukup khawatir, cukup gelisah. Karena kami di gereja kami di GKI Taman Aries sedang memasuki fase-fase terakhir dari kelas katekisasi. Dan ibu, bapak, dan saudara semua, di akhir pertemuan kelas katekisasi, kemudian kami coba untuk peserta katekisasi melakukan studi kasus. Studi kasus dan juga kemudian debat pro dan kontra terhadap isu-isu yang menarik di dunia. Ya. Bagaimana mereka bisa mengemukakan pendapat. Kami ingin melihat bagaimana pemahaman iman mereka dapat terwujud ketika mereka melihat isu-isu yang ada, misalnya hamil di luar nikah, aborsi, dan segala macam. Ibu, bapak, dan saudara semua, kami sebagai fasilitator kemudian menangkap satu hal yang menarik. Beberapa rekan peserta katekisasi menyatakan hal seperti ini. Ya sebenarnya karena ini kita di gereja ya, udah jelas ini contoh ya, hamil di luar nikah itu gak boleh. Wah, ada ayat-ayatnya dan segala macam. Ya karena kita ini di gereja. Lalu kemudian kita tanya, kalau di luar gereja ya itu lain lagi. Waduh, saya mulai khawatir, ini kenapa ya? Lalu kemudian ada evaluasi Bapak Ibu. Dan salah satu evaluasi pertanyaannya adalah menanyakan, apakah nilai-nilai kekristenan, apa bedanya nilai-nilai kekristenan dengan nilai-nilai agama lain, bahkan nilai-nilai dunia ini? Beberapa jawaban mengagetkan kami. Karena banyak yang berkata, nilai-nilai Kristen sama baiknya dengan nilai agama lain. Nilai Kristen sama baiknya dengan nilai dunia. Jawaban itu kemudian mengkonekkan saya pada peristiwa waktu debat. Oh iya ya, mungkin itu yang menyebabkan kenapa sama baiknya udah ini seperti jadi kayak nilai Kristen ini hanya salah satu tools. Ya saat ini karena ini di gereja, karena ini rohani, ya dipakai toolsnya. Tapi ketika ada hal lain, dipakai juga nilai duniawi karena menganggap semua sama baiknya. Dan ibu, bapak, dan saudara semua itu juga akhirnya menjawab kegelisahan. Karena memang ibu, bapak, dan saudara semua saya mendengar khususnya di Jakarta. Mudah-mudahan di Bandung enggak sama ya. Banyak anak yang kita kenal aktivis. Banyak anak yang kemudian kita kenal dia pengurus. Orang tuanya aktif. Tapi kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis. Tindakan-tindakan yang kalau orang dulu ngomongnya kenakalan remaja. Yang kita gak habis pikir, kenapa bisa sampai pada titik itu. Tapi kemudian hal ini membuat saya akhirnya menyadari, jangan-jangan ini sebabnya. Nilai kekristenan, mereka dalam mengevaluasi itu keren-keren jawabannya. Para penatua juga bilang, kritis-kritis ya anak sekarang. Jawabannya keren-keren ya, mudah-mudahan bukan pakai AI ya Bapak Ibu. Enggak pakai ChatGPT. Tapi ternyata ya beriman, kelihatan punya pengetahuan, tapi apa? Tidak masuk dalam hati. Tidak mengakar di dalam hati. Dan itu menjadi realitas yang ada saat ini. Maka ketika beriman, perintah untuk bukalah hati ini bukan menjadi perintah yang ya udah sambil lalu, ini penting untuk kita renungkan.
Maka dalam perikop ini kita juga kemudian melihat kalau gitu apa bedanya Pak? Apa tanda-tandanya kalau seseorang membuka hati kemudian Yesus juga menyampaikan itu kepada perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 21 kemudian Yesus menyampaikan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Apa maksudnya? Tentu maksud dari perkataan Yesus ini bicara soal menyembah di gunung adalah bicara soal ritus yang dilakukan di bait Allah ya ibu bapak di Yerusalem. Apa yang biasa dilakukan di Yerusalem? Memberikan korban bakaran. Artinya ritus peribadahan yang memang sangat getol dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tapi Yesus berkata, untuk menyembah Tuhan pada dasarnya bukan saatnya lagi nanti bicara soal ritus-ritus ini. Ini mau mengingatkan kita apa Bapak Ibu? Tanda kalau hati kita memang sudah sungguh-sungguh dibuka, diisi oleh Tuhan adalah maka hidup beriman kita bukan sekadar rajin ibadah Bapak Ibu. Orang yang diisi hatinya, orang yang penuh hatinya bukan tandanya adalah orang yang dari Minggu sampai Sabtu ada di gereja terus. Atau bukan sekadar orang yang setiap hari statusnya tentang ayat firman Tuhan. Bukan sekadar itu. Bukan berarti orang yang seperti itu tidak dipenuhi, enggak. Tapi itu enggak cukup. Karena bagi Tuhan Yesus, bukan sekadar ritus-ritus penyembahan, bukan sekadar peribadahan-peribadahan, bukan sekadar disiplin-disiplin rohani yang tradisional, berdoa, baca Alkitab, beribadah. Iya itu diperlukan tapi lebih dari sekadar itu. Ibu bapak dan saudara semua itu ibarat, saya mengibaratkan apa yang telah kita terima dalam ibadah, dalam membaca firman, dalam berdoa, dalam pengenalan akan Kristus. Mungkin itu seperti benih yang ditabur. Ditabur terus menerus. Dan bahkan kalau saya katakan di zaman ini, kita juga sekarang ada di zaman di mana kita dapat tsunami renungan, betul? Tiap pagi coba lihat di grup WA. Berapa renungan YouTube yang kita terima? Belum lagi renungan YouTube, buka Instagram, buka TikTok, renungan juga kata-kata mutiara. Tsunami. Banyak benih yang ditabur, tapi percuma kalau benih itu hanya di atas tanah dan tidak bertumbuh dan berakar. Hati-hati ibu bapak dan saudara semua. Jangan anggap kemudian, hati saya udah memenuhi dengan firman Tuhan. Udah setiap hari baca Alkitab, udah setiap hari ke gereja, udah aktif. Hati-hati, apakah memang benih itu hanya benih yang ditanam, ditabur di permukaan tanah. Tetapi apakah betul-betul benih itu sudah tumbuh dan berakar? Karena kata Yesus apa? Kita baca berikutnya 1, 2, 3. Allah itu roh dan siapa saja yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ibu bapak dan saudara semua, ini poinnya. Ketika benih itu ditabur, maka kita juga harus bertumbuh dan menanamnya sampai berakar kuat. Ketika apa? Ketika kita juga menyembahnya. Ketika kita juga melakukannya di dalam roh dan kebenaran. Maka tanda yang kedua adalah dia nggak cukup hanya dengan beribadah tetapi memiliki pengalaman untuk terus hidup dalam kebenaran. Ibu bapak dan saudara semua, bukankah kita juga waktu zaman sekolah, saya ingat bapak ibu waktu zaman sekolah, ketika ada teori yang dijelaskan, khususnya kalau pelajaran IPA, teori itu gampang lupa bapak ibu. Aduh ini apa ya, aduh ini jadinya apa ya. Tapi kemudian ketika masuk laboratorium dan kemudian ketika melihat hasilnya secara laboratorium, apa yang terjadi Bapak Ibu? Langsung diingat, betul? Ketika kita melihat praktiknya, kita langsung diingat. Begitu juga dengan firman Tuhan. Gimana caranya supaya firman Tuhan itu masuk ke dalam hati, menguasai hati kita? Bukan sekadar firman Tuhan itu dihafal, tapi
dilakukan dan dialami. Itu akan jauh lebih mengakar. Ketika kita juga sering mendengar soal yuk firman Tuhan, ayo kita cerna, ayo kita hayati. Gimana hayatinya? Kadang kita, yuk kita menghayati firman Tuhan saat hening, sampai tiba-tiba masuk ke dalam mimpi, bukan masuk ke dalam hati. Tapi gimana caranya masuk ke dalam hati? Hidupilah dalam roh dan kebenaran. Roh dalam artian apa? Wujudkan buah roh itu, kasih, sukacita, sampai penguasaan diri. Dalam kebenaran, hiduplah dalam kebenaran. Memang Bapak Ibu di dalam hidup ini ketika kita memilih untuk benar, itu gak populer, betul? Paling simpel Bapak Ibu, saya kemudian bertekad mendisiplinkan hidup benar ketika apa Bapak Ibu? Kalau di Jakarta sekarang zebra cross aja pakai lampu merah ya. Jadi kemudian ketika zebra cross lampu merah, nggak ada orang yang nyebrang. Ya saya tetap berhenti. Apa yang terjadi? Dari belakang, diklakson. Nggak populer Bapak Ibu. Karena orang merasa, ngapain lu? Mungkin ya dalam tanda kutip, bodoh amat sih orang nggak ada lewat masih merah. Hidup benar itu sama seperti itu Bapak Ibu. Hidup benar itu memang susah, memang sulit. Tapi percaya dan yakinilah Bapak Ibu, ketika kita hidup benar, kita punya pengalaman indah bersama dengan Kristus. Amin. Dan pengalaman itu yang akhirnya tertanam dalam hidup kita. Bapak Ibu pernah dalam satu saat, kemudian ketika saat itu nggak ada orang yang lewat, orang klaksonin dari belakang, tapi menjelang 10 detik lampu merah itu mati. Tiba-tiba ada orang tua, baru datang dari gang, dia nyebrang. Saya berpikir, kalau saja saya ngikutin klakson belakang, bisa jadi orang tua itu ketabrak. Dan dari situ saya punya pengalaman, oke, memang hidup benar gak enak, gak populer. Tapi saya punya pengalaman dan itu yang akhirnya tertanam dalam hidup saya. Bapak Ibu, hidup benar di dalam Tuhan, hidup dalam roh juga. Mencerna firman Tuhan. Bukan sekadar ketika kita merenungkannya dalam keheningan. Tapi ketika kita melakukannya. Susah iya. Tapi biarlah ketika kita susah, ketika kita punya tantangan, di situ jadi pengalaman yang indah. Sama ya kalau kita juga naik roller coaster, wah serem, tapi begitu kita mainin, wah ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Mari Bapak Ibu, orang yang mengisi hatinya dengan Tuhan, dengan Kristus adalah orang yang mau mengisi firman dengan pengalaman. Bukan sekadar dengan hafalan. Tapi Pak, ketika saya udah hidup benar, ada kalanya kok Pak. Hidup benar, saya udah hidup benar. Tapi jawaban doa saya kok gak dijawab-jawab ya Pak. Tadi Pak Kris juga di liturgos ya, sebagai liturgos. Kadang kita terus berharap, tapi harapan kita gak datang-datang. Yang ada jawabannya berbeda dengan harapan kita, dengan mimpi kita. Apa benar Tuhan kenal? Apa benar? Apa worth it saya selalu memilih untuk hidup benar kalau ternyata Tuhan pun enggak tahu apa yang menjadi keinginan kita. Ibu bapak dan saudara semua, ketika merenungkan hal ini, ada satu ayat yang begitu mengena di peristiwa perempuan Samaria ini. Di ayat 28, kita baca 1, 2, 3. Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Bapak Ibu, apa tujuan perempuan itu awalnya pergi ke sumur? Mau isi dan bawa tempayan, pulang dengan keadaan penuh. Tapi apa yang terjadi di sini? Tempayannya ditinggalkan. Ibu bapak dan saudara semua, ini bukan sekadar si perempuan itu meninggalkan tempayan, tapi kita bisa merefleksikan bahwa orang yang telah diisi oleh Kristus, maka prioritas hidupnya berubah. Prioritas hidupnya bukan lagi untuk mengisi apa yang menjadi tujuan pribadinya, apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi keinginannya. Tapi prioritasnya apa tadi? Dia memberitakan kepada orang-orang.
Dia mau terus menjadi berkat. Dia memberitakan firman Tuhan. Dengan kata lain, ibu bapak dan saudara semua, orang yang sudah dipenuhi hatinya, kedalaman hatinya oleh Kristus. Pertanyaan-pertanyaan, Tuhan kok doa ini gak dijawab ya? Tuhan kok jawabannya berbeda dengan apa yang saya impikan? Itu udah gak relevan lagi Bapak Ibu. Karena memang prioritasnya ketika menyembah Tuhan, bukan lagi bicara soal mengabulkan apa yang keinginan, tapi apa? Dikuatkan untuk menjadi pemberita, untuk menjadi penginjil, untuk menjadi garam dan terang di dalam segala situasi kehidupan. Dan itu yang membuat perempuan Samaria ini berbahagia. Dia bisa menyampaikan kepada orang-orang yang awalnya ngejulitin dia, yang awalnya menggunjingkan dia. Dia memberitakan kabar baik itu. Ibu bapak dan saudara semua, kebahagiaan yang sejati terjadi saat hidup kita menjadi berkat, bukan saat keinginan tergapai. Inilah konsekuensi dari hati kita, relung hati kita, batin kita dipenuhi oleh Kristus. Dan bukan hanya perempuan Samaria, tapi di dalam Efesus kita juga mengenal bagaimana Paulus yang awalnya pengen membunuh orang-orang Kristen, membunuh orang-orang yang gak kenal, yang melakukan pelanggaran pada adat istiadat Yahudi. Tapi kemudian Paulus bisa mengatakan, justru ketika mengikut Kristus, kekayaan Kristus yang tak terduga itulah yang menjadi semangatnya untuk terus mengabarkan Injil. Prioritasnya berubah. Maka ibu bapak dan saudara semua, memang dalamnya hati siapa yang tahu. Tapi kita bisa menolong hati kita supaya tetap baik, menolong hati kita supaya tetap dikendalikan. Ketika kita membuka hati itu pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kenal setiap hati Bapak, Ibu, dan saudara semua. Tuhan Yesus yang kenal apa yang tersembunyi di dalam hati Ibu, Bapak, dan saudara semua. Dan bahkan Tuhan Yesus juga tahu apa yang menjadi kerinduan dari kita semua. Dan yang Tuhan Yesus berikan ketika Ia masuk dalam hati kita bukan sekadar apa yang ada di permukaan. Tapi Ia ingin menolong kita untuk selamat sampai pada akarnya. Maka penuhilah hati kita dengan Kristus. Serukanlah seperti perempuan tadi, Tuhan isilah aku dengan air-Mu, isilah hatiku dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, sampai pada kedalaman hati yang terdalam. Dan refleksikanlah, renungkanlah, apakah memang kita tetap merasa bahwa enggak cukup hanya dengan beribadah, tapi ketika kita mengalami untuk hidup benar di dalam Roh. Dan bahkan tandanya adalah ketika kita juga memiliki perubahan prioritas. Prioritas kita bukan lagi diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara semua, saat ini marilah kita merenungkannya. Saya ingin mengajak kita untuk berdoa secara pribadi. Mari kita bersama-sama merenungkan. Mungkin saat ini kita sedang bingung, kita sedang putus asa, kita sedang tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kita moodnya lagi berantakan, moodnya lagi enggak enak. Tapi hari ini katakan, seperti yang Tuhan Yesus, seperti yang perempuan Samaria katakan, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus lagi. Tuhan, masuklah dalam hatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam segala pergumulan, di dalam segala situasi hidup, biarlah kedalaman hati kami diisi sepenuhnya oleh Kristus. Biarlah ya Tuhan, kami tidak hanya puas dengan ibadah-ibadah ritual yang kami lakukan. Kami tidak hanya puas dengan benih yang selalu Engkau tabur.
Tapi kami mau menumbuhkan dan menjadikannya berakar kuat saat kami mau mengalaminya, melakukannya untuk hidup di dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah ya Tuhan, ketika hati kami sudah terisi penuh, kami pun memiliki keberanian untuk mengubah prioritas hidup kami. Kami rela melepas segala keinginan mimpi kami, karena kami tahu yang paling berharga dan paling mulia adalah kami bisa menjadi berkat. Di dalam segala kondisi kami, ketika relung hati kami diisi oleh Tuhan, oleh kuasa Tuhan, kami dapat terus menjadi saksi. Kami dapat terus memberitakan Injil. Meskipun hati kami, meskipun situasi hidup kami mungkin tidak baik dalam standar dunia, tapi kami selalu berbahagia karena kami tidak akan pernah merasa kehausan, karena ada Tuhan sang sumber air hidup yang senantiasa memancar dalam hidup, dalam sehari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hari ini kami dapat terus melangkah agar kedalaman hati kami sepenuhnya diisi oleh kuasa dan kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon, kami berharap, dan kami tahu Engkau yang berkuasa dan memenuhi hati kami. Kita katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.